Jadi langkah pertama yang aku tanyakan ke diriku adalah, Prit, apa ya yang mendasari kamu tuh suka teriak gitu? Bisa kita tarik mundur ke pengalaman masa kecil kita gitu ya. Bisa sesimpel situasi apa yang membuat kamu jadi gampang marah? Apa kalau kamu lagi capek? Apa kalau kamu lagi banyak kerjaan? Apa kalau anak-anak mengeluarkan suara yang mengganggu gitu ya? Tapi fokusnya ke kita gitu. Terus yang kedua gitu ya, kita bisa tanyakan ke diri kita, kebutuhan apa yang belum terpenuhi, Prit, gitu. Misalnya, oh aku butuh istirahat yang lebih lama. Oh, aku butuh waktu mengerjakan sesuatu tanpa suara mereka teriak-teriak di sekelilingku. Atau yang lebih dalam sebenarnya, misalnya aku memang butuh konseling gitu ya. Aku butuh ketemu nih sama psikolog untuk memetakan aku ini kenapa sih sebenarnya gitu ya. Dari mana sih sifat ini? Gimana sih langkahnya aku berubah gitu. Itu bisa melalui proses konseling. Nah, sembari kita memproses diri kita, nah baru deh ke anak kita gitu ya. Nah, kalau ke anak langkah pertamanya minta maaf sih, parents minta maaf. Kita boleh kok ngomong ke anak kalau kita lagi nggak baik-baik aja, asal nggak nyalahin anak. Jadi yang dihindari kalau kita ngomongnya gini ya, Mama tuh hari ini capek banget, Mama tuh marah banget, karena kamu susah banget dibilangin. Nah itu kalau bisa kita hindari. Takutnya anak kayak jadi merasa, aku bertanggung jawab atas perasaan Mama. Mama seneng gak seneng tuh tergantung perilakuku gitu. Tapi kita bisa bilang, Mama hari ini capek banget, Mama hari ini rasanya pengen banget marah gitu ya. Dan itu bukan salahmu. Tapi Mama butuh istirahat gitu, supaya Mama bisa lebih tenang. Tapi meskipun Mama sedang capek, Mama seharusnya tidak berteriak ke kamu. Nah, ini sesuatu yang penting ya parents ya, supaya anak itu melihat bahwa parentsnya, orang tuanya tuh bukan malaikat, bukan dewa-dewi gitu ya, yang selalu baik, selalu harus selalu lembut gitu. Orang tuanya ini manusia biasa gitu yang ya bisa ngerasain emosi macam-macam. Tapi anak-anak juga belajar kalau kalau aku lagi merasa nggak baik-baik aja, bukan berarti aku boleh memukul orang, aku boleh membentak orang gitu ya. Jadi kira-kira itu. Nah, setelah minta maaf, baru direvisi pelan-pelan nih. Perilaku kita yang salah, dicariin penggantinya gitu. Oke, berarti harus dari kita dulu ya Mbak Prita. Bener juga sih. Kadang-kadang aku juga pernah satu waktu yang ngerasa, lagi kenapa sih sebenarnya itu gitu. Lagi mencari tahu dulu sebetulnya apa yang terjadi dengan kita. Tapi kadang-kadang mungkin ada beberapa parents juga yang butuh orang lain juga nih, butuh konselor juga gitu. Untuk tahu Mm-mm. sebetulnya ada apa sih di balik ini. Karena kan untuk mencari tahu itu kan gak segampang itu ya Mbak Prita ya. Kadang-kadang mungkin Benar. bisa gampang sadar, kadang-kadang ya butuh untuk konsultasi dulu, ke konselor Mm-mm. dulu gitu. Nah, Mm-mm. kalau seperti itu nggak apa-apa sebetulnya ya, sah-sah aja ya Mbak Prita Iya. ya. Aku Oke, mungkin nambahin dikit nih Bu Putih. Jadi yep. yang tadi aku bilang itu ya, yang kita mengelola emosi kita dan kita membantu anak juga mengelola emosinya. Nah, ini sebenarnya karena aku tahu ini sesuatu yang prosesnya panjang. Jadi aku dan Good Enough Parents coba susunin kelasnya nih Bu Putih dan parents. Jadi ada kelas di webnya Good Enough Parents. Kalau parents nanti penasaran bisa langsung meluncur ke webnya Good Enough Parents. Nah, di situ ada kelas judulnya Seni Mengelola Emosi dan melatih anak mengelola emosi. Nah, kebetulan kita lagi ada promo bundling dengan harga spesial gitu ya. Nanti langsung aja ke Instagramnya Good Enough Parents atau ke webnya Good Enough Parents gitu. Wah, parents ini menarik banget nih, apalagi buat yang masih dari beberapa saat yang lalu mencari-cari gimana caranya kita mengelola emosi, terus kenapa sih bisa begini, bisa begitu, bisa begini gitu kan. Bisa langsung mampir ke Instagramnya Good Enough Parents ya untuk coba join di kelas barunya. Mungkin seperti itu ya Mbak Prita. Mbak Prita, terima kasih banyak pencerahannya nih. Aku jadi benar-benar tahu. Supaya ngobrol-ngobrol banyak juga nih kayaknya sama Mbak Prita. Atau mungkin kita cari waktu lain gitu. Barangkali Peres juga mau ngobrol banyak sama Mbak Prita gitu. Juga bisa ya Mbak Prita ya gitu. Ya, Bisa konsul banyak dan Mbak Prita juga. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita untuk sore hari ini IG Live-nya. Meskipun tadi sempat terputus sedikit, tapi insya Allah pesannya tersampaikan karena aku juga bisa menangkap dengan baik nih pesan-pesannya dan apa yang harus dilakukan oleh kita. Gitu, jangan lupa untuk
mencoba meminta maaf kepada anak kalau misalnya ternyata kita sudah terlanjur untuk melakukan hal-hal tersebut ya, pola asuh tersebut. Nah, jadi aku simpulkan sedikit juga bagaimana cara kita untuk memutus mata rantai pola asuh ini adalah salah satunya dengan menyamakan value bareng sama suami juga. Untuk pola asuh yang positif mungkin bisa coba untuk dilanjutkan, tapi untuk yang negatif bisa coba kita hentikan mulai dari sekarang dan dengan diskusi suami tentunya Mbak Prita ya. Oke, untuk closing Mbak Prita barangkali mau ada pesan lagi untuk parent semuanya mungkin? Oke, nah untuk closing sebenarnya parents mungkin memutus mata rantai pengasuhan ini gitu ya, proses pembelajaran kita seumur hidup gitu. Jadi goals-nya bukan menjadi orang tua yang semuanya serba ideal, semuanya serba baik gitu ya. Goals-nya adalah kita terus mau belajar dan bertumbuh. Itu sih aku kira. Semoga membantu parents sharingnya Iya, hari terima kasih ini. banyak Mbak Prita. Semoga membantu buat parents yang tadi sempat terputus nontonnya, belum dilanjutkan. Bisa nonton di IGTV-nya ya, parents ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di next IG Thank Live. Thank you Mbak you. Prita. Selamat sore Bye, semuanya. Bu Putih.